Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan, baik yang di mancanegara maupun dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk semuanya menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya seluruhnya dari kalian semuanya, aku mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu, baik yang lewat WA maupun lewat kolom komentar. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa untuk kalian semua, semoga kebaikan doanya itu Gusti Allah curahkan juga kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, aku minum kopi, dan ini kopi pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu kopi pahit itu lambang apa ya, istilahan yang gue minum kopi aja pahit gitu. Itu biasa terucap dari kelompok-kelompok yang proletar gitu ya. Artinya apa? Dia mau beli gula nggak punya duit gitu loh ya. Kalau orang-orang borjuis kan karena mereka punya duit, mau beli apa aja bisa kesampaian gitu ya. Jadi dulu gitu, kalau gue minum kopi aja pahit gitu, itu artinya dia dalam kondisi kesulitan masalah keuangan gitu, ya. Kopi pahit, itulah yang namanya budaya, itu terus tumbuh dan berkembang dan berubah ya. Makanya bahasa dalam sebuah kitab suci itu bukan bahasa budaya, karena dia akan menjadi standar. Yang namanya standar itu tidak boleh berubah. Anda bayangkan kalau kitab suci itu bahasanya bahasa budaya, ya, maka akan kacau. Dia akan berubah terus sehingga tidak bisa dijadikan standar. Padahal yang namanya kitab suci itu dia harus sebagai standar. Sebagai contoh, yang namanya 1 meter itu ya segitu itu, nggak boleh dia bertambah dan berkurang gitu ya. Oke, kembali lagi, makanya berkali-kali aku mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Aroban, bukan bahasa Arab. Kita harus tunduk apa yang dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, menjelaskan tentang dirinya, bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arabian, Arabiyin, dan Arabiyun. Ada penisbaan, ada nisba'iyah. Artinya dia ada dalam bahasa rumpun Arab. Artinya dia bukan bahasa Arab, dia bahasa firman. Ya, dia bahasa firman. Dan aku mempunyai sebuah prediksi. Kenapa aku bilang prediksi? Karena aku tidak mampu untuk menghadirkan proof, bukti ya, secara literasi tentunya itu di luar kemampuanku, dan pasti di luar kemampuan kalian semualah. Walaupun kalian mengklaim sebagai pakar, profesor, doktor, atau apapun sekalian, pasti tidak bisa menghadirkan sebuah kitab-kitab suci, sebuah nas-nas dari firman Gusti Allah Agung, mulai sejak zaman, katakanlah kita ambil zaman Bapak Abraham aja lah, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, semua diletakkan dalam
sebuah ruangan di atas meja yang sama untuk kita baca bersama? Pasti tidak bisa. Ya. Nah, makanya aku mengatakan prediksi. Aku punya prediksi, semua bahasa kitab suci itu ada dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa firman, bahasanya Gusti Allah Agung. Dari sanalah cikal bakal bahasa itu tumbuh, ya, bahasa firman. Kemudian kita ambil dalam pembentukan budaya menjadi bahasa budaya, gitu. Oke, ya. Kok jadi jelas no bahasa ini ya? Karena nanti juga masalahnya ke bahasa ini ya. Jadi aku pagi ini minum kopi tanpa gula ya, kopi pahit. Yang sekarang bukan lagi lambang proletar, tapi sudah menjadi tren kesehatan ya. Banyak sekarang temanku yang alhamdulillah sukses ya. Dulu teman kuliah ya, sekarang dia sudah sukses di Jakarta, ya itulah namanya takdir itu bisa tidak sama ya. Sama-sama satu kos, sama-sama satu institut, sama-sama kuliah, sama-sama ngambil teknik mesin, tapi jadinya itu beda. Ada yang sukses seperti sahabatku yang di Jakarta sekarang sudah sukses, ada yang tetap seperti aku ini gitu ya. Ya itu kita harus terima. Selama kita sudah berusaha, takdir ujungnya harus kita terima. Makanya aku pernah bikin video, ketika usaha sudah di tapal batas, biarkan takdir dan doa bertarung di langit gitu. Yang penting kita berusaha untuk mencapai keduniaan apa yang kita inginkan ya, semaksimal mungkin dan tidak melanggar rambu-rambu syariat kita sebagai orang Islam. Dan terakhir, apapun hasilnya harus kita terima dengan legowo, kata orang Jawa itu legowo gitu ya. Nanti biar Irfan jelasno apa itu legowo. Seperti aku ya harus legowo gitu ya. Ya memang begini skenario yang Gusti Allah berikan dalam kehidupan untuk aku. Untuk temanku yang sukses ya itu skenario dia. Dia sukses ya di Jakarta meniti karir ya alhamdulillah. Pernah datang ke rumah ya gitu, dia minum minta kopi sama istriku dan dia request tanpa gula gitu. Apakah dia orang kesusahan? Enggak, orang dia sukses. Bahkan alhamdulillah begitu pulang sempat nyangoni anak-anakku gitu ya. Nyangoni ki opo pan? Pesangon. Ngerti lah kalian ya, pesangon itu bahasa Jawa tapi sudah menjadi bahasa Indonesia kok ya. Nah, nyangoni anak-anakku. Dia sukses gitu. Dia request ke istriku, kopi ya tapi tanpa gula gitu. Jadi sekarang berubah lagi ya, budaya begitu. Kalau dulu minum kopi pahit, maksudnya kopi tanpa gula itu lambang sebuah kehidupan yang proletar. Kalau sekarang enggak, itu lambang kesehatan. Justru orang-orang yang borjuis sekarang minumnya kopi tanpa gula. Nah, kalau gue lain ceritanya. Tadi kopinya ada, gulanya nggak ada, gula putihnya. Terus ada gula merah, gula aren. Nah itu kan asik juga itu. Aku bilang, kalau istriku bilang gula putihnya habis gitu, pakai gula aren ya. Ya sudah nggak ada masalah, dan itu kan enak pakai gula aren. Nah, gula aren yang aku punya itu original, tuh dikasih oleh guru Al-Quranku ketika aku ngaji oleh Gus Hendi. Cuman karena kelamaan di dalam kulkas, ketika dia mau dipecah itu keras seperti batu. Akhirnya aku bilang sudah nggak usah pakai kopi tanpa gula aja. Itu gulanya dibiarin, nanti secara alami dia akan kembali tidak keras gitu. Karena itu proses alami kan di dalam kulkas, dia menjadi membatu gitu. Oke, jadi ini minum kopinya tanpa gula. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku minta dipermaklumkan karena ada komentar yang masuk tapi tidak via kolom komentar, tapi di VA grup ya, grup WA kan. Teman-teman yang ngaji bareng di sini kan aku bikinkan grup WA, di sana mereka saling bersilaturahmi ya. Ada yang menunggu kelanjutan dari kemarin yang aku jelaskan tentang kerah itu, khususnya tentang kuntum. Kita akan menjelaskan tentang kuntum ya. Sebentar aku lihat gini komentarnya dari Kang Mas Aib Hidayat ya.
Apakah sifat kera yang perusak yang dicapkan kepada ahli kitab tersebut karena kecenderungan merusak jika ada tanaman di sekitarnya? Sedangkan yang dirusak ahli kitab ialah ketentuan dari Gusti Allah Agung. Kajian semakin menarik, kita tunggu seri berikutnya. Nah, ini sedang menunggu seri berikutnya, maka bil khusus dan untuk semuanya ya, untuk Kang Mas Aib Hidayat, mohon dimaklumi aku harus pending dulu, insya Allah besok kita lanjutkan dan kita masih mencari kata kuntum supaya kita tidak keliru memahami pesan-pesan teks Al-Quran ya. Kita tunduk saja terhadap apa kata Al-Quran ya. Karena banyak yang menyalahpahami diksi kuntum. Begitu juga yang sedang akan kita diskusikan, diksi Muslim dan Islam itu banyak disalahpahami. Ya kalau gue lihat di lapangan sih, kalau yang menyalahpahami itu orang-orang awam, gue bisa maklum. Yang menjadi masalah ini orang yang menjadi ikon, menjadi katakanlah ustadz yang sudah levelnya nasional, dan kalau aku sebut namanya kalian mesti kenal ya. Itu juga masih salah memahami kuntum. Begitu juga tentang Muslim dan Islam. Itu kadang-kadang menjadi satu keprihatinan bagi aku. Kok bisa ya orang sekelas dia yang sudah doktor, sudah profesor masih salah juga. Gitu. Kalau yang salah awam sih gue maklum lah, namanya juga orang awam. Ini orang yang sudah punya strata, secara akademik dia punya kapasitas dan otoritas. Ya. Kapasitasnya secara akademik dia doktor, profesor, atau sudah dipanggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu ya hormat lah ya, ustadz atau kiai atau segala macamnya. Ya. Otoritasnya dia punya pengikut banyak. Dia punya otoritas atas kumpulan-kumpulan manusia yang jadi pengikutnya. Begitu juga masih salah. Nah, itu menjadi keprihatinan gue gitu ya. Kalau orang-orang awam sih, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ya maklum lah, namanya juga awam gitu ya. Jadi gitu Kang Mas Aib Hidayat, dan untuk teman-teman lainnya yang sedang menanti-nanti sebetulnya mau kemana arah kajian kita tentang mencari arti kata kuntum itu sebagai apa ya, pelengkap untuk nanti aku menjelaskan bahwa jangan mengatakan bahwa Al-Quran itu selalu memberikan pandangan negatif terhadap ahli kitab. Gitu loh. Karena sekarang opini yang berkembang itu seolah-olah Al-Quran itu selalu memposisikan ahli kitab itu dalam posisi yang negatif. Termasuk yang sedang kita bahas, kera. Kera yang bagaimana ketika Bani Israel itu dikutuk jadi kera. Dan itu juga terkait dengan kajian kita di Kristologi yang menjelaskan tentang egeneto, menjadi ya. Egeneto itu menjadi ya. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit, ini kata Paulus ya, maka dia menjadi Tuhan. Artinya sebelum itu belum Tuhan. Ya, nah, di sini juga ada menjadi. Ya, nanti itu prosesnya itu kita lihat apakah dia pakai yakunu atau gimana, nanti kita lihat lah ya. Kan itu belum selesai dan terpaksa terpending karena ada sesuatu yang menurut aku penting dan harus aku klarifikasi ya, supaya menjadi kejelasan bagi kita semua. Oke, itu untuk yang sedang menunggu kelanjutannya yang kemarin, khususnya Kang Mas Aib Hidayat dan umumnya kepada kalian semua ya, supaya orang tidak salah sangka terhadap Al-Quran gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maka gini aja ya, tajuknya masih sama, Prof gitu ya, Prof Mose Sharon ya, Mose Sharon. Ini mungkin masih satu keluarga dengan Ariel Sharon ya. Ada Perdana Menteri apa? Aduh, sampai error. Israel, namanya Ariel Sharon, dan itu terkenal juga ya. Anda tahu lah ya. Terkenal apa? Terkenal kejamnya ya, Ariel Sharon. Nah, ini Mose Sharon ya. Mungkin masih satu keluarga mereka. Sorry, ini ada hanya ya. Mose Sharon.
Kalau ada salah-salah tulis mohon dimaklumi ya. Moshe Sharon. Ya, Islam dan Muslim. Ini sebuah klarifikasi gitulah ya. Atau ini kita bikin seri 2-nya lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku jelaskan kepada kalian ya. Itulah mengapa yang mengharuskan aku untuk bisa memaklumi dan untuk bisa menerima ya, karena itu resiko. Jadi ketika kita hidup itu kita harus berani mengambil keputusan dan tidak ada keputusan yang tidak beresiko. Keputusan itu pasti beresiko. Janganlah kita mengambil keputusannya mau tapi resikonya nggak mau. Itu ndak. Orang Jawa bilang iku ora lanang. Lanang di sini, laki di sini bukan berarti genetika ya. Sama dengan Al-Qur'an, hati-hati. Di surat apa itu yang pernah kita bahas ya. Itu perempuan itu bukan genetika, ada titiknya, ada ninitnya, tapi ke karakter ya. Pernah kita bahas kan itu. Jadi kalau ada seseorang dia mengambil keputusan tapi tidak mau menanggung resikonya, itu orang lanang kata orang Jawa, nggak laki. Seorang yang laki, tapi laki aku ingatkan sekali lagi ya, Muntahana, surat An-Muntahana. Kita pernah bahas toh, kenapa disebut surat itu Muntahana itu ya perempuan ya. Padahal kan yang itu kan kaitannya dengan nanti Baiat Aqobah itu kan, Aqobah 1 dan 2 itu. Padahal banyak yang laki, kenapa disebut muntahana perempuan? Itu sudah kita bahas kan. Karena Al-Qur'an di situ tidak berbicara perempuan berdasarkan genetika, ada kelaminnya, ada titiknya, ada ninitnya gitu. Enggak begitu ya. Begitu juga yang aku sampaikan. Ya, setiap hidup Pak, ke dalam kehidupan kita itu akhirnya mau nggak mau kan harus mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang ada ya. Itu sifatnya nanti ya ada yang dengan sukarela, ada yang terpaksa mengambil keputusan. Nah, setiap keputusan itu mesti ada resiko. Nah, kalau lu laki, nah ini bahasa gampangnya ya, nanti kalau gue pakai bahasa Jawa lu nggak tahu. Kalau lu laki, lu harus mau mengambil keputusan, mau juga menerima resikonya. Begitu. Kalau kata orang Jawa, iku lanang, nah, itu laki kalau begitu. Tapi kalau mau mengambil keputusan, tapi tidak mau menerima resikonya, itu orang lanang, itu nggak laki. Gitu ya. Nah, keputusanku mengambil konten ya, konten dakwah yang seperti ini, itu juga aku harus mau menerima resikonya. Makanya ikon kita kan Islam rasional dan kita selalu berhadapan dengan mainstream. Bukan berarti kita mengatakan setiap mainstream itu salah, enggak begitu. Seperti yang pernah diluruskan oleh Irfan Al-Akbar ketika dia meluruskan teman kita yang satunya itu ya. Jadi kita bukan asal anti, bukan. Mainstream pun kalau itu benar ya kita terima, tapi ketika itu salah, ya harus kita salahkan, tapi jangan hanya menyalahkan, juga membenarkan. Itu yang dimaksud bahwa kita menjadi anti mainstream. Bukan berarti pokoknya mainstream ditolak, nggak begitu. Karena parameter kita tetap parameter akademis yang berbasic literasi, begitu. Ya, nah, dengan katakanlah menu kajian seperti ini. Itu dia tidak populer ya, tidak populer karena dia nanti akan aku jelaskan lah di insya Allah di akhir pekan aja, karena itu bisa kita kemas menjadi diskusi santai ya. Akhirnya aku ini lelaki yang di persimpangan jalan. Nah,
Aku ini lelaki yang di persimpangan jalan. Karena apa? Kajian kita itu anti mainstream, kajian kita itu comparative religion. Akhirnya aku dapat katakanlah sebuah opposition, ya, yang mengoposisi baik dari saudara Islam kita sendiri maupun dari saudara kafir kita. Nah, itu resiko yang harus aku terima. Dan harus, kalau laki ya harus diterima itu, kalau enggak ya gimana mau disebut laki. Resikonya apa? Ya kajian-kajian kita tidak subur memang secara pure. Kita bisa dapat 500 saja itu sudah alhamdulillah. Jangan dibandingkan dengan yang lain yang hohohi, ya. Mereka bisa dapat 10.000, ya itu biasa. Nah, itu resiko. Yang meskipun kalian tahulah ya, kontribusinya nanti belum lagi ada yang di di skip, belum lagi ada yang di download, itu sudah masalah lagi. Dari viewer aja dia sudah bermasalah. Artinya apa? Kalau viewernya tidak subur, maka kontribusi iklannya itu juga tidak subur. Karena dia linier. Ya, tidak subur. Artinya pemasukan kontribusi dari YouTube juga akan tidak subur, ya. Yang aku bilang ya kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi nggak bisa diharapkan. Nah, itu resiko yang harus aku terima, ya. Karena aku sudah mengambil keputusan, aku mengambil format dakwah seperti ini. Akan berhadapan dengan saudara Islam sendiri dan akan juga berhadapan dengan saudara kafir. Ya, yang itu nanti akan kita jelaskan insya Allah kalau nggak lupa tapi ya di akhir pekan. Ya, jadi intinya begini, ketika kemarin kita mengunggah kajian dengan tajuk Prof. Mose Sharon, ya, Islam dan Muslim, aku mendapat 2, kamu bisa baca nanti di situ di kolom komentarnya. Komentar yang satu, kalau gue salah tolong dilurusin, khususnya untuk yang bersangkutan. Satu komentar dari viewer yang Islam dan satunya dari viewer yang kafir. Keduanya ini sama-sama menyerang aku. Gitu loh ya. Menyerang aku. Yang satu Islam, yang satu kafir. Jadi jangan lu pikir kagak ada rintangan dari dalam diri kita sendiri ketika kita berdakwah. Diri kita itu maksudnya dalam Islam sendiri. Ada ya, seperti yang aku alami seperti ini gitu ya. Nah, aku sekarang akan fokus dulu ya memberikan tanggapan, maka disebut sebuah klarifikasi untuk saudara kita yang kafir. Ya. Supaya duduk permasalahannya jelas. Bagaimana komentar dia? Nah, ini aku bacakan ya. Ini dari sebentar ya. Dari Kang Mas Romi Aristo ya, Romi Aristo. Nanti kalau gue salah tolong diklarifikasi Kang Mas ya. Anda kafir ya. Ya, dan Anda jangan terlalu lebay kalau aku nyebut kafir, karena kafir itu tidak seperti yang dituduhkan itu sebuah ejekan atau gimana. Enggak begitu. Kafir itu artinya menutup. Menutup terhadap Islam. Karena gue Islam. Itu loh ya. Dari apa yang aku baca ini, aku menyimpulkan kamu kafir. Aku tadi sudah bilang, aku mendapat 2 sanggahan dari viewer yang kafir dan viewer yang saudaraku sendiri yang Islam. Nah, ini yang aku mau tanggapi yang kamu yang kafir gitu ya. Dan di sini bebas-bebas saja ya. Kafir yang ngomong kafir, Islam ngomong Islam, nggak ada masalah kok gitu lah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang Yesus sendiri nggak pernah ajarkan kan. Untuk berpura-pura, karena ada yang di sini sebetulnya dia kafir tapi pura-pura ngaku Islam. Akhirnya ya tidak ada sebuah kebohongan itu yang sempurna, ya ketahuan. Harusnya kalau dia sudah ketahuan begitu kan ada rasa malu, tapi ya dasar kafir yang nggak punya malu. Karena secara akademis itu menjadi aib gitu loh. Kafir ngaku kafir aja, Islam ngaku Islam saja, orang gue juga nggak pernah melarang kok. Kan gue sudah berkali-kali bilang, jangankan you kafir. Ya, you ateis sekalipun itu tidak ada masalah bagi gue kalau mau ngaji di sini. Jadi
channel ini channel terbuka, siapa saja boleh ikut ngaji, tapi dengan sebuah ketentuan. Ayo kita membahasnya dalam kerangka akademis, dalam kerangka keilmuan, bukan saling menghujat, mengejek atau menista. Gue nggak izinin itu ya. Karena apa? Agama, apapun itu agamanya, dia lahir untuk dihormati, bukan untuk dinista ya. Nggak boleh gitu. Jadi kalau ada yang masuk terus tidak argumentatif bahkan menista ya, itu nggak gue anggap gitu ya. Oke, untuk Romi Aristo kalau aku salah tolong diklarifikasi, tapi sejauh yang aku duga Anda kafir gitu ya. Jadi ini komen dari teman kafir gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi aku ingat nggak perlu berpura-pura ya di sini. Kalau kafir ya bilang kafir, Islam bilang Islam, tidak ada masalah kok. Dan aku tetap menghormati kekafiranmu itu, ya. Oke, begini komentar dari Romi Aristo, sorry Mas Romi ya, saya kadang-kadang salah, terlalu cepat bacanya. Moshe Sharon sedang mengatakan sudut pandang Islam, bukan sudut pandang dia. Tapi kemudian videonya dipotong. Lalu seolah Moshe Sharon sedang menyetujui bahwa semua nabi adalah muslim. Ya. Padahal faktanya dia sedang menyatakan kejahatan Islam yang maksa mengislamisasi sejarah. Ya. Anehnya si Gondrong, maksudnya gue ini ya, karena Gondrong itu mungkin begitu ya. Anehnya si Gondrong di video ini tidak ada sulit sekali ngomong ini. Mengklarifikasi ya, bukan. Sorry. Mengklarifikasi kesalahpahaman penonton melihat video terpotong Moshe Sharon. Ya, itu ya. Nah, sekarang akan aku berikan sebuah klarifikasi ini. Ya, oke. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang menurut gue sebetulnya nggak perlu, tapi ini asik untuk diberikan penjelasan tentang julukan yang dikasih oleh Mas Romia Risto ya. Harus hati-hati baca namanya, ini sulit karena tergandeng dia. Mungkin ini namanya Romi Aristo karena gue punya teman mualaf namanya Aristo ya. Atau mungkin dia pengagum Aristoteles, nggak tahu lah ya. Cuman karena oleh YouTube digandeng, jadi kadang-kadang aku salah baca dan mohon dimaklumi untuk semuanya lah ya, bukan hanya untuk Romi ini aja. Mungkin ini namanya Romi Aristo begitu, cuman karena digandeng menjadi Romi Aristo. Yang menarik adalah sebuah julukan yang dia kasih ke aku, sama dengan Kanjeng Nabi itu. Abu Hurairah itu bukan nama, itu julukan. Karena ketika beliau menghadap Kanjeng Nabi, di saku jubahnya itu ada yang bergerak-gerak. Kanjeng Nabi bertanya, apa itu? Terus dijawab, kucing ya Rasulullah. Jadi sosok yang satu ini sangat mencintai kucing. Jadi kalau sekarang ada cat lover, ya, cat lover itu zaman Nabi sudah ada. Siapa? Ya Abu Hurairah itu. Makanya terus dikasih julukan nama oleh Kanjeng Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena beliau cat lover, pecinta kucing. Jadi kalau ada pecinta kucing ya mungkin yang bisa dijadikan tokohnya karena kita bergerak ke belakang ya Abu Hurairah itu. Jadi Abu Hurairah itu julukan ya, bukan nama aslinya. Dia dijuluki bapaknya kucing dan itu bukan sebuah, tidak mungkin lah Kanjeng Nabi menista menghina orang, tidak. Itu sebuah julukan ya. Karena dia mencintai kucing. Nah, kalau gue lain. Gue itu orangnya nggak tegaan. Sebetulnya gue tidak pecinta binatang, enggak ya. Gue kan videonya juga sudah ada ya, sudah gue bikin kalau nggak salah ada 2 video tentang si Momoy itu ya. Pertama Momoy, sebelumnya itu tentang kematian Muesa
yang anak istriku semua dalam satu rumah berduka, ya. Kalau Momoy kan ceritanya dia terjebak dalam paralon, bayangkan dalam paralon, dan itu videonya ada ya. Terus akhirnya kita, orang Jawa bilang apa ya? Kita rumat, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kita rawat ya, kita rawat dan alhamdulillah sekarang Momoy tumbuh besar dan badannya bagus ya. Salah satu keistimewaan dia itu mau makan apa yang kita makan. Bayangkan kalau dia, karena memang dia kucing Indonesia, bukan kucing dari luar. Kalau kucing dari luar mungkin tak kasihkan orang aja. Karena rata-rata aku ketemu dengan 2 orang-orang yang teman-temanku yang borjuis. Biaya untuk makan satu kucing aja itu per bulannya 500.000. Nah, kalau aku harus mengeluarkan 500.000, uang dari mana? Ya alhamdulillah, Momoy ini kucing Jawa, ya kucing lokal. Jadi kami tidak perlu mengeluarkan dana untuk makan. Apa yang kami makan, Momoy juga doyan gitu ya. Hanya beli pasir lah ya untuk dia pipis ya, untuk dia BAB gitu. Kalau pasir ya masih terjangkau lah. Dan alhamdulillah sekarang Momoy sudah tumbuh gitu ya. Jadi begitu, aku sama si Romario Aristo dijuluki si gondrong. Iya, alhamdulillah gue seneng gondrong karena gampang aja sih. Para nabi itu semua gondrong loh. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad tuh gondrong segini. Kalau kalian sempat, gue sih belum ke sana, nggak ada duit untuk ke sana. Tapi kalau ada yang ngajak ya tertarik juga. Tapi kan lebih penting umroh daripada ke sana atau naik haji. Di museum Turki sana ada potongan rambut Kanjeng Nabi itu panjang. Jadi Kanjeng Nabi itu panjang dan tidak lurus. Apa namanya itu? Ombak air, tidak keriting ngeruel, enggak berombak gitu ya. Mungkin kalau bisa, ini mungkin ya gambaranku, kalau kita bisa lihat zamannya yang nyanyikan lagu bisikan itu siapa ya? Carlos Whisper. Time can never make. George Michael. Lihat zaman mudanya George Michael. Kalau sekarang rambutnya sudah cepat, dia sudah umur juga sih ya. Karena itu zaman-zaman gue masih kuliah. Itu rambutnya kan gondrong terus begini. Nah, gitu. Nah, jadi para nabi itu gondrong. Makanya gue juga heran kalau ustadz-ustadz sekarang kok rambutnya pendek, katanya sunnah Rasul. Artinya ya silakan saja lah ya kak mau pendek, tapi jangan memberikan justifikasi kalau rambutnya gondrong itu terus brengsek, terus menjadi korak. Kalau di sini sebut korak, korak itu sebetulnya singkatan kotoran rakyat. Jadi orang-orang yang dianggap nggak beres lah gitulah ya. Jangan begitu. Ya. Karena apa? Pak Likku sendiri, adik mamaku itu selalu sama aku itu dia merasa nggak betah kalau lihat aku rambutnya gondrong. Tapi karena dia pamanku ya aku hormati, artinya aku ya diam aja nggak perlu bantah gitu. Ya sebetulnya nggak begitu. Rambut gondrong itu para nabi itu rambutnya gondrong. Termasuk gue gondrong itu teman-teman gue di kampus bilang dulu gonjes, gondrong Yesus. Jadi rambut gue gondrong itu ya ada ceritanya juga gitu ya. Jadi kalau dijuluki anehnya si gondrong ya nggak ada masalah sih ya, memang gue gonjes. Ya, jadi kalau lu itu kafir, lu itu Kristen ya lu seharusnya gonjes juga. Karena Yesus itu gondrong ya. Rambutnya nggak ada ceritanya Yesus itu rambutnya cepak. Cuman yang jadi masalah inilah ya, gambar Yesus saja sudah bermasalah. Apakah itu memang Yesus yang asli? Seperti gambar-gambar yang dipasang di dinding-dinding. Gue kan pernah gue bahas ketika gue sedang dakwah ke daerah Barongbulo. Jadi Makassar masuk ke atas ke pedalaman yang gue bilang kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya juga minta ampun. Ya. Kan di sana ada foto Yesus, gue tanya, "You yakin bahwa itu fotonya Yesus?" Jangan-jangan itu fotonya orang lain. Karena pada saat itu kan belum ada alat-alat fotografi. Ya, jangan-jangan yang ditempel-tempel di gereja, di tembok rumah atau dimanapun itu bukan fotonya Yesus, tapi fotonya orang lain. Makanya ada istilahan ini Yesus Korea, Yesus Afrika gitu ya. Ya, nah, makanya gue bilang ya Yesus pada umumnya itu tergambar dia gondrong. Kecuali nanti Yesusnya saksi Yehova. Seperti orang baru keluar dari salon, rapi, cepak, gitu loh. Nah sekarang dalam posisi gambar saja sudah bermasalah.
Apalagi dalam posisi sebuah sejarah peristiwa. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran, subiha. Yang di subiha itu peristiwanya, makanya tidak ada stuntman di sana. Dan itu sudah kita bahas jauh hari. Tapi repot juga kalau lihat kajian di sini hanya datang pergi, dia tidak runut. Karena kajian-kajian kita itu singular. Dia berputar-putar saling terikat dari satu topik ke topik yang lain. Seperti yang sedang asik kita bahas tentang geneto. Kita di kristologi bahas geneto, ya, menjadi, ya. Nanti di Islamnya, di Al-Quran juga kita bahas geneto, menjadi kera. Nah, kan itu saling terkait. Ya subhanallah ya. Kalau pakai istilah Kristen, Roh Kudus sedang membimbing aku untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Gitu ya. Jadi terima kasih atas julukan si gondrongnya ya. Ya ini adalah gondrong Yesus. Tuh. Oke. Kita sekarang mulai masuk ke masalah inti ya. Dia bilang begini, Moses Saron sedang mengatakan sudut pandang Islam. Ya. Bukan sudut pandang dia. Oke, tidak ada masalah ya. Artinya dalam konteks video itu dia mengatakan, yang dia katakan itu bukan sudut pandangnya dia, tapi sudut pandang Islam menurut dia. Kan harus fair toh. Sudut pandang Islam menurut si Mosley. Itu. Apakah sudut pandang dia Sorry. Apakah sudut pandang Islam menurut dia itu seperti ajaran Islam? Nanti dulu. Apakah sudut pandang Islam menurut dia bisa dikenakan semua terhadap orang yang beragama Islam? Nanti dulu juga. Ya. Jadi aku ulangi ya. Moses Saron sedang mengatakan sudut pandang Islam. Bukan sudut pandang dia. Oke, ya. Tapi yang dikatakan Moses Saron itu adalah sudut pandang Islam menurut dia. Gitu loh. Jadi nanti bisa maybe yes, maybe no. Bisa saja itu dikenakan terhadap orang Islam. Tapi jangan semua orang Islam dipukul rata seperti anggapan dia. Ngerti nggak di kalimatnya? Kalau nggak ngerti bisa kacau ini. Khususnya untuk si Romi Aristo. Ya. Makanya kan gue sering bilang, ya, di sini ini anti mainstream. Kalau mau diskusi, kenali dulu siapa Gus Beti. Ketika gue bantah bahwa tidak ada ceritanya Yesus naik ke atas langit atau ke surga, nanti jemput kalian untuk dibawa ke surga. Tidak ada ceritanya itu. Karena tidak ada ceritanya orang bisa naik ke langit. Gue bantah habis-habisan itu. Karena itu dibangun untuk membangun moralitas pengikut Yesus supaya tidak ambrol ketika komandannya dieksekusi dengan cara seperti itu. Supaya tetap ada semangat. Oh, tenang-tenang. Nanti Yesus itu turun lagi, dia sekarang naik ke atas surga. Kan begitu itu cerita yang dibangun. Nah, paham? Jadi tidak ada ceritanya, tapi sebagai akidah fundamental dalam kekristenan, aku hormati. Kalau kalian mengatakan itu dalam sebuah perspektif kedatangan yang kedua. Padahal menurut Kristen apa yang di Amerika itu, Mormon, Yesus justru sudah mendarat di Amerika. Ya, tapi sudahlah, polemik itu ada di internal kalian, aku nggak mau ikut campur. Ya, intinya kalau aku mengatakan begitu, lalu teman Kristen mengajukan pertanyaan kepada aku, dia mengatakan, lah kalau begitu bagaimana pandangan Anda tentang mi'raj? Jadi intinya si Kristen itu mau menyanggah gue dengan amunisi sudut pandang Islam yang secara mainstream dia gunakan untuk mengkanter gue. Padahal gue bilang, lu tahu kagak bagaimana cara pandang gue terhadap mi'raj di dalam Islam? Bukan gue menolak mi'raj. Kan videonya sudah kita bikin. Apakah mi'raj itu seperti yang kita sangkakan? Gue mengakui ada mi'raj, tapi mi'raj yang gue pahami tidak seperti yang dipahami mainstream. Kalau sudah begitu kan kacau si Kristen. Dia kira gue memahami, ya, mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas langit sana. Nah, terus bagaimana lu mau bantah Yesus naik ke atas langit sedangkan Nabi lu juga naik ke atas langit? Ya, karena dia menggunakan standar
mainstream. Sama dengan si Moshe Sharon. Makanya Moshe Sharon juga harus hati-hati. Ya. Dia mengemukakan sudut pandang dia. Ya, jadi kan begini. Moshe Sharon sedang mengatakan sudut pandang Islam, bukan sudut pandang dia. Iya, gue amini. Tetapi lu juga harus ingat, itu sudut pandang Islam menurut Moshe Sharon. Yang gue juga bisa bantah, karena gue tidak seperti yang dia sangkakan. Mungkin saja sudut pandang Islam itu berlaku secara mainstream, tapi gue anti mainstream. Paham nggak di sini? Seperti tadi, ketika diskusi dengan teman, dia menggunakan sudut pandang mainstream bahwa Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas langit. Ya, lalu bagaimana gue mau membantah Yesus naik ke atas langit, sedangkan Nabi gue sendiri menurut dia, ya, menggunakan sudut pandang mainstream, Nabi Muhammad naik ke atas langit. Paham di sini? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau tidak selesai kita bikin 2 seri ya, karena sudah 41 menit ini. Ya. Tapi kemudian videonya dipotong. Ya. Lalu dibuat seolah Moshe Sharon sedang menyetujui bahwa semua nabi adalah muslim. Ya. Oke, di sini gue jelaskan. Ya. Kalau lu lihat video ini secara utuh, gue kasih introduction. Gue kasih pengantar gitulah ya. Kalau dalam bahasa kami, bahasa Melayu, sekapur sirih. Gitu ya. Pengantar supaya kalian gampang memahami dari apa yang mau aku sajikan. Itu namanya kalau kami dulu di Melayu sana, di Sumatera, sekapur sirih. Atau katakanlah ya introduction itu kalau dalam bahasa Inggris ya, atau pembukaan ya. Cuman kalau dalam perspektif Melayu itu sekapur sirih. Dia akan menjadi sebuah pengantar untuk kalian memahami apa yang mau disampaikan gitu. Nah, di video itu kan aku sudah bilang. Ya, di video ini yang seri pertama, aku bilang bahwa video yang dari TV 7 Israel itu video lama. Itu video lama. Dan aku sudah menjelaskannya, si Romario itu bisa cek ya. Ada berapa seri itu, aku lupa, nanti kalian bisa lihat ya. Itu tajuknya semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam. Di sanalah aku habis-habisan berhadapan dengan saudara Islamku sendiri. Sekali lagi aku bilang, video itu video lama dan aku sudah tanggapi. Ya. Lalu kenapa itu aku unggah lagi dan aku komentari lagi? Karena itu terkorelasi dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Seperti kita tahu dan kita berdoa, ya Allah, semoga ada damai di sana. Berkecamuknya perang antara Israel yang notabene Yahudi, ya, dan Palestina. Ya, Palestina ini sebetulnya tidak bisa diklaim Islam karena di sana juga ada Kristen. Meskipun Kristennya beda dengan yang di sini ya. Mereka perspektifnya Kristen Arab Ortodok. Memang secara mayoriti sih ya Islam. Makanya gue berkali-kali ngomong, jangan dilihat ini perang agama. Ini politik. Karena sudah ada pihak ketiga yang membuat suasana perang ini menjadi sesuatu yang dia remote. Kapan dia mau perang, kapan dia mau damai, bisa. Untuk kepentingan dia. Makanya kalau mau damai, sudahlah, jangan undang pihak ketiga. Biarkan diselesaikan. Lihat jalur ke belakang, jalur kesejarahan bahwa kalian berasalkan Bnei Ab Ehad, yaitu Bapak Abraham. Berulang kali gue bilang, nggak hanya sekali 2 kali, ini adalah rebutan tanah warisan antara 2 anak dari satu bapak yang sama.
Jadi ini masalah keluarga sebetulnya. Tapi karena itulah ya, gue kan bukan publik figur yang kelas sejuta umat gitu ya. Jadi kan video ini ditonton terbatas. Sebetulnya video ini ketika gue ngomong begitu, itu pesannya itu untuk mereka-mereka para ustadz, para kiai yang punya pengikut banyak. Jangan bicara bahwa ini perang agama menjadi kacau. Nanti menjadi masalah di negeri kita sendiri. Yang Kristen ya nanti memihak Israel, yang Islam memihak Palestina. Nggak begitu. Ini kan menjadi kekacauan kita. Ya, dan untuk yang Kristen itu sudah ada video dari pendeta dan aku sudah sampaikan juga. Itu dia justru menggoblok-goblokkan juga, itu pakai narasi goblok itu. Kalau ada Kristen memihak Israel, karena Israel notabene Yahudi itu menyalibkan Yesus dan sampai sekarang tidak terima Yesus. Nah, kan jadi ini menjadi perdebatan yang lingkarannya jadi entah kemana-mana. Kalau kita tidak paham duduk permasalahannya, ya. Dan aku sudah sampaikan di situ, ya video itu aku dapatkan dari grup WA. Paham ya? Dari grup WA yang rame lagi, diunggah lagi terkait dengan kondisi saat ini sedang berkecamuknya perang antara Israel dan Palestina. Ini tolong dipahami dulu. Behind screen-nya dipahami dulu. Sebetulnya gue kan tidak perlu membahas ulang karena sudah gue bahas beberapa waktu yang lalu dan bisa cek. Ya, bisa cek. Itu videonya ada bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Ya. Oke. Ya. Sampai situ ya. Aku jelaskan ya. Lalu dibuat seolah-olah Moses Saron sedang menyetujui bahwa semua nabi adalah muslim. Gitu ya. Nah, ini juga gue bisa berhadapan dengan Sharon. Nggak ada urusan mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia guru besar sih. Ya. Oke, nggak ada urusan. Ya. Oke. Padahal faktanya dia sedang menyatakan kejahatan Islam yang memaksa mengislamisasi sejarah. Nah, gue yang keberatan adanya kejahatan Islam. Gue keberatan di situ. Di mana kejahatannya Islam? Di mana Islam memaksa mengislamisasi sejarah? Ya itu nanti insya Allah bisa kita lanjutkan di seri berikutnya ya. Harap dibedakan antara ajaran Islam dengan perilaku orang Islam itu sendiri. Ya, harap dibedakan. Orang ngaku Islam kan, ya, semua orang ngaku Islam. Tapi apakah kerangka berpikirnya dia sudah sejalan dengan Islam? Ya, belum tentu juga. Jadi jangan mengatakan bahwa kejahatan Islam. Ini juga terlalu a priori. Dalam kajian-kajian akademis kita tidak boleh dong a priori. Ya, jelas ya untuk Romi Aristo ya. Jadi video itu ya video yang lama dan aku dapatkan dari grup WA. Aku sudah membahasnya beberapa waktu lalu. Kalau misalkan nggak percaya, jejak digitalnya bisa di cross check, ketik Subandi T. Sukoco ya, semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam gitu ya. Oke, terus masalah video potongan gitu loh ya. Video potongan yang nanti kita lanjutkan di seri berikutnya ya, karena ini sudah menginjak ke 50 menit. Ya. Apakah itu video potongan? Apakah itu video utuh? Itu bukan urusanku. Karena jujur, ya, itu di luar dari kemampuanku. Aku bukan pakar IT, enggak. Dan itu memang bukan rubrik yang sedang kita bahas. Jadi kalau kafir satu ini siapa? Romi Aristo ini jeli, judulnya aja sudah lihat. Islam dan Muslim.
perdebatan-perdebatan yang aku suguhkan itu adalah perdebatan-perdebatan bahasa. Bagaimana kita sedang memahami Islam itu apa, Muslim itu apa. Jadi kamu perlu cerdas memang untuk melihat kajian-kajianku di sini. Intinya di sini. Bukan dia apakah itu potongan atau tidak. Gue kagak ada urusan karena gue tidak mungkin ya menjelaskan sesuatu yang gue tidak paham. Gue kagak berani. Karena nanti ketika ada pertanyaan, gue bisa mempertanggungjawabkan enggak? Karena seseorang yang berkerangka berpikir intelektual, dia harus memberikan pertanggungjawaban intelektual. Jadi gue nggak berani ngomong sesuatu yang gue kagak paham. Gue kagak paham dunia-dunia virtual yang sekarang ada video seolah-olah asli, padahal itu tidak asli, potongan teguran. Itu bukan bidang gue. Gue tidak mengomentari itu. Jadi apakah itu video potongan, apakah itu video utuh, dia tidak ngaruh terhadap apa yang gue jelasin. Karena stressing point gue ada di bahasa. Paham? Ya. Makanya kalau masuk ke sini itu jangan, ini semuanya ya, yang Islam, yang Kristen, jangan keburu a priori. Lihat dulu apa yang aku suguhkan untuk kalian. Gue nggak ada urusan kok. Lu mau terima, monggo. Lu nggak terima juga, monggo. Silahkan saja. Tapi tolong pahami dulu roadmap yang aku bangun. Karena kajian-kajian di sini bukan kajian-kajian yang simsalabim abrakadabra. Makanya kalau ada yang protes, kenapa sih itu berseri-seri, terus dia mintanya satu seri. Lah kalau kamu mau yang instan satu seri, jangan di sini. Cari channel lain. Gitu loh. Jangan lu masuk ke sini, terus lu mau paksa gue menuruti kemauan lu. Lah memangnya siapa lu? Gue tidak pernah undang lu masuk ke sini. Kalau mau yang seperti itu, lu jangan ngaji ke sini. Makanya itu alasanku kenapa aku mempertahankan video di sini kajiannya berseri-seri. Karena dia perlu penjelasan runut. Sehingga yang ngaji di sini nanti bisa memahami kerangka berpikirku. Sehingga dia juga bisa menjelaskan itu kepada yang lain. Jadi di sini semacam TOT lah, training of trainer. Karena apa? Gagasan yang aku bikin, kalau nanti aku mati, ide pemikiranku itu ada yang mewarisi dan menyampaikan kepada yang lain gitu loh. Makanya kajian di sini tuh banyak yang berseri dan itu dikritik. Baik lewat kolom komentar, ada juga yang ini teman ngaji sendiri, titip salam, mungkin dia sungkan ngomong langsung ke gue, ngomong ke teman gue ngomong ke gue katanya, saya sebetulnya suka lihat kajianku seperti itu, tapi masalahnya berseri-seri gitu. Sorry, ya, berseri-seri gitu. Maka gue jawab, ya sampaikan saja ke dia. Memang kajian gue itu singular. Dia berseri-seri karena dia menjelaskan. Bukan instan. Sebetulnya bisa saja gue bikin satu seri selesai. Tapi bukan begitu maksud gue. Lu nggak tahu apa-apa. Karena yang namanya instan mesti lu tahu hanya kulitnya doang. Gue ingin semua santri di sini tahu secara holistik. Sehingga ketika dia mengusung pemikiran yang didapatkan dari aku, dia juga bisa mempertanggungjawabkan secara intelektual gitu. Bukan yang instan. Kalau yang instan ya 1 jam aja selesai satu seri gitu. Di sini kan berseri-seri dan itu biasanya di atas rata-rata itu di atas setengah jaman gitu. Ya. Oke, karena waktu juga untuk di situ dulu aku jelaskan, besok akan aku jelaskan berikutnya ya. Karena waktu juga ini sudah 54 menit ya, sudah mendekati 1 jam ya. Insya Allah besok aku jelaskan karena ini belum tuntas supaya teman kita yang kafir ini tahu duduk permasalahannya. Sekali lagi ya, aku jelaskan stressing pointku itu ada di Islam dan Muslim. Jadi perkara dia mau video potongan kayak, mau video editan kayak, mau video original kayak, mau video yang sudah diedit, itu nggak ada urusan sama gue.
Dan gue memang tidak berusaha mengklarifikasi itu karena itu bukan domain gue. Gue tidak punya kemampuan itu. Gue tidak mungkin menjalankan sesuatu yang gue tidak mampu. Yang gue tidak punya pengetahuan. Karena di Al-Quran ya sudah dijelaskan itu untuk kami orang Islam itu dijelaskan. Meskipun tidak semua orang yang mengaku Islam memahami pesan itu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu hebatnya Al-Quran. Artinya kita nggak boleh ikut-ikutan. Lah kalau gue nanti menjalankan sesuatu yang gue tidak tahu, kan ikut-ikutan jadi berabe nanti. Sedangkan sesuatu yang gue tahu, gue pahami pun, karena ini berkerangka pikir akademis, boleh jadi itu nanti salah. Ya dikoreksi kalau salah. Nggak ada masalah. Jadi belum tentu juga semua yang gue tawarkan pemikiran gue ke kalian, itu mana di tulisan banner, belum tentu juga. Makanya gue ngomong, sebuah kebenaran itu harus diterima sebagai kebenaran, ya, kecuali atau sebelum bisa dibuktikan salah. Jadi kalau misalkan gue punya pemikiran seperti bahwa Mi'raj itu tidak seperti yang dibayangkan umumnya gitu ya. Terus nanti ada yang menyanggah, ya silakan saja nanti kita uji apa sanggahannya itu benar atau tidak. Kan gue juga harus menjawab. Kalau itu tidak tersanggahkan, maka dia harus dianggap sebagai kebenaran. Tapi kalau nanti tersanggah dan itu salah, ya sudah kita ikuti yang benar, kan begitu. Jadi intinya kembali, gue bukan pakarnya. Nanti bagaimana cara gue melihat itu video potongan, video editan atau enggak, gitu nanti kita diskusikan di seri yang kedua. Dan itu sudah aku kasih tahu, tidak ngaruh Kang Mas sopo gitu jenenge. Itu nggak ngaruh bagi kajian gue, ya, karena memang bukan kesana domainnya. Untuk Kang Mas Romi Aristo, ya, itu nggak ngaruh, ya, apakah mau dipotong atau enggak, itu nggak ngaruh, karena gue melihatnya dari sudut pandang bahasa, ya. Kalau lu mau bertempur ngelawan gue dalam sudut pandang bahasa, ya monggo, kalau lu punya kemampuan. Di mana kita ketemu, ya, ayo. Gitu, kita diskusikan baik-baik. Nggak ada masalah gue. Kalau lu nggak mampu untuk berhadapan dengan gue, silakan siapa yang menurut lu mumpuni. Kita ketemu. Tapi di darat ya. Gue nggak mau kalau apa namanya, yang zoom itu. Itu loh. Ya, supaya lu juga nggak asal komentar di sini. Karena gue lihat lu asal komentar karena lu tidak memahami. Sudah jelas-jelas kok tajuknya dikasih kurung, ini kan artinya perlu bahwa gue membicarakan apa yang disampaikan Prof. Moses Sharon ini terbatas. Kalau lu pernah kuliah, lu bikin skripsi atau disertasi, ada yang namanya constraint. Constraint itu banyak masalah, tapi dia hanya membahas masalah yang ini saja. Batasan, kalau nggak tahu constraint itu batasan. Batasan masalahnya itu di sini loh, Islam dan Muslim. Itu aja, gue nggak bahas yang lain. Islam dan Muslim itu domainnya apa? Bahasa. Itu ya, oke. Akhirnya panjang juga, hampir 1 jam kurang 2 menit. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan supaya clear gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimanapun untuk Kang Mas kita yang kafir ini, ya, Kang Mas Romi Aristo, aku ucapkan terima kasih ya atas komennya, dan tetap aja ada manfaatnya. Kalau nggak begini kan aku nggak mengklarifikasi gitu ya. Oke, insya Allah selanjutnya akan aku lanjutkan di seri ketiga besok ya, supaya clear duduk permasalahannya ya. Dan apakah Islam itu jahat? Kok disebut kejahatan Islam? Ya tentunya gue harus memberikan advokasi dong. Kok ada Islam itu jahat? Terus apakah benar kata lu bahwa ini video potongan? Kan maybe yes, maybe no juga. Ya, insya Allah besok akan kita bahas. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk semuanya, untuk saudara-saudaraku, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Simpan dia di dalam hatimu setelah engkau mengeksploitasi kemampuan rasionalitasmu. Jadi keimanan yang kita bangun ya harus berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan itu
ada di domain rasio, mengeksploitasi rasional. Ya, makanya kita ikonnya kan Islam rasional, Isra, ya. Nah, iman itu setelah dipercaya, setelah tahu dia percaya, simpan dalam hatimu yang paling dalam bingkai Islam, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang ngaji di sini kita berdoa bareng-bareng mendapatkan keberuntungan, yaitu 1, rezeki yang barokah, dan 2, kesehatan yang prima. Sehingga dengan demikian kita bisa ngaji lagi, ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ngaji bareng di channel Gus Bekti, bersama-sama kita ngaji bareng di sini, ya. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.